Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita sampai kepada pertemuan keempat dari materi bab 1 tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban menurut nilai-nilai Pancasila. Gimana keadaan kalian semua? Semoga tetap sehat ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan di tengah suasana pandemi seperti ini. Terus ikuti protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, ya, tetap jangan lupa berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Ya, tetap kita jaga kesehatan sehingga dengan imunitas yang kuat, ya virus corona tidak akan masuk ke tubuh kita. Harapan kita seperti itu, dan kita berharap suasana pandemi ini akan segera berakhir dan berlalu dari negara kita, Republik Indonesia tercinta ini. Anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk ke pertemuan yang keempat, ya, pertemuan terakhir dari materi bab 1 ini. Dan tentunya kalian masih ingat dengan materi yang sudah kita bahas pada pertemuan ketiga yang lalu tentang hak dan kewajiban. Masih bicara tentang hak dan kewajiban kita, ya. Tetapi pada pertemuan keempat ini lebih kepada penandasannya, penguatannya, dan nanti diakhiri dengan menjawab soal. Seperti itu. Anak-anakku sekalian, kita ulas sedikit dari materi pertemuan pertemuan ketiga yang lalu ya. Di sini ada hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, kewajiban yang dilakukan oleh warga negara terhadap negara. Nah, sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ini hanya mengulas saja. Ada hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, ya. Antara lain tadi ada kesamaan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan seterusnya. Ya. Kemudian kewajiban warga negara terhadap negaranya juga kewajiban mentaati hukum dan pemerintahan, kewajiban membela negara, dan hal-hal lainnya. Kemudian hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Ada hak negara atau pemerintah. Nah, ini ada kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh negara atau pemerintah. Kemudian di sisi lain ada kewajiban negara sebagaimana yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Nah, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan, hak negara terhadap warga negara begitu juga menjadi kewajiban negara terhadap warga negara. Apa saja tadi? Ada hak negara untuk ditaati hukumnya, hak negara untuk dibela, dan sebagainya. Kewajiban negaranya, kewajiban negara menjamin sistem hukum dengan baik, sampai kewajiban negara memberikan kebebasan dalam beribadah. Ya, ulasan dari pertemuan sebelumnya. Nah, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila, kita lihat ada nilai dasar, ada nilai instrumental, dan ada nilai praktis. Nah, kalau nilai dasar ini nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila itu sendiri. Sila pertama sampai sila ke-5. Kemudian nilai instrumental ini merupakan penjabaran dari sila-sila Pancasila yang ada dalam konstitusi negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang dalam hal ini dalam hal ini dituangkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Ini dalam batang tubuhnya ya, yaitu dari pasal 26 sampai pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian nilai praktis, ini nilai yang memang implementasi dari nilai-nilai Pancasila, dari sila-sila Pancasila, kemudian juga dari batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari yang didasari oleh nilai dan norma yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat kita. Ya, itu ulasannya. Nah, sekarang kita masuk ke materi subbab berikutnya di pertemuan keempat kali ini. Apa-apa aja nanti yang kita bahas? Yang kita bahas tuh ini
Ada faktor-faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ada kasus pelanggaran hak warga negara, ada kasus pengingkaran kewajiban warga negara, kemudian ada kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kita lihat contohnya. Faktor penyebab pelanggaran hak dan kewajiban. Faktor internal ini muncul dari sikap egois. Sikap egois yang tinggi, ya, mementingkan kepentingan diri sendiri yang tinggi. Kemudian rendahnya kesadaran terhadap peraturan. Kalau tadi egois itu ya terserah dia lah. Sekarang pedewek ini. Maunya dia sendiri, dijalanin sendiri. Pokoknya serba menang sendiri. Nah, sikap dari egoisme. Ego dalam bahasa Latin itu kan, ego itu kan diri sendiri. Isme itu kata sifat. Jadi sebenarnya sebutan itu bukan egois tapi egoisme. Cuman karena nyebutnya ribet kali ya. Egoisme, udahlah egois aja, nggak usah pakai isme. Kayak gitu. Ya. Kemudian rendahnya kesadaran terhadap peraturan. Dia menganggap bahwa adanya peraturan ini hanya untuk dilanggar. Ini kan bahasa-bahasa itu yang muncul di masyarakat. Adanya aturan itu untuk dilanggar. Padahal tidak begitu. Aturan itu dibuat untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat. Ya, aturan dibuat untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat. Namun karena rendahnya kesadaran terhadap peraturan tersebut, sehingga menjadi penyebab adanya pelanggaran dan pengingkaran hak. Ya. Rendah terhadap kesadaran dari peraturan, tinggal peraturan, tetapi pada akhirnya dia pelanggaran, pelanggaran ini kan nggak jelas nih. Nah, kalau muncul kesadaran, nah ini akan lebih baik lagi. Kemudian sikap tidak toleran, diri sendiri itu menganggap bahwa dirinya adalah yang paling baik, ajarannya adalah yang paling baik. Ini kan sikap toleran. Ya, tidak dimunculkan dalam kehidupan bernegara dan berpancasila. Kalau dalam kehidupan beragama, silakan akidah masing-masing. Nah, sesuai dengan ajaran agama masing-masing, ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Tetapi di negara Republik Indonesia ini tetap harus dimunculkan sikap toleransi. Toleransi antar umat seagama, toleransi antar umat beragama, dan toleransi dalam kehidupan beragama. Sikap toleransi tadi. Ya. Sehingga kalau tidak ada sikap toleran, susah menghargai orang lain. Dan ujung-ujungnya menjadi faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Faktor yang lain adalah faktor eksternal. Kita lihat ada ketidaktegasan aparat penegak hukum. Kalau memang bersikap normatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang gak usah khawatir, pasti sudah benar. Kalau memang aturannya seperti ini, ikutin. Tetapi kalau coba digoyang dengan cara-cara lain, contoh ketika kalian ada yang ke daerah perkotaan, kemudian menerobos lampu merah, tidak menyalakan lampu, kebetulan bawa motor, kebetulan tidak menyalakan lampu, tidak membawa SIM. Nah, itu di dalam undang-undang lalu lintas sudah lumayan itu. Beberapa sanksi kena itu. Tapi ketika diberikan surat tilang, sudah palah, damai aja damai. Nah, bahasa damai ini disikapinya dengan enjoy juga oleh aparat penegak hukum. Oke, terjadi kesepakatan. Nah, itu kan ketidaktegasan aparat penegak hukum. Kalau memang kembali kepada aturan, kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, sudah ditilang, kan begitu. Nah, itu faktor eksternal, ketidaktegasan aparat. Hal lain, kasus yang terakhir yang kita ikuti di televisi terkait dengan kasus Joko Chandra. Kenapa? Ketidaktegasan aparat hukum, sehingga dia bisa menerima surat perjalanan dari anggota kepolisian malah. Ini ketidaktegasan aparat. Seperti itu. Belum lagi yang lainnya lah. Banyak yang bisa kita ambil contoh. Kemudian adanya kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk melakukan pengingkaran kewajiban atau pelanggaran hak. Ada kesempatan dengan cara memberikan uang sogok ke polisi supaya tidak ditilang. Itu kan kesempatan.
Ada bagian-bagian lain yang bisa dimanfaatkan, ya. Minimnya sosialisasi peraturan dari pemerintah. Minimnya sosialisasi peraturan dari pemerintah. Contoh sekarang, ya. Ketika masa PSBB transisi dan sebagainya yang berlaku di Indonesia, ini sosialisasi terhadap aturan-aturan di level daerah ini tidak semuanya berjalan dengan baik. Tidak semuanya berjalan dengan baik. Sehingga satu daerah penerapannya tidak semuanya sama. Ya, sosialisasi itu tidak tersentral di pemerintah pusat. Contoh, ketika orang tidak memakai masker di Jakarta, dia akan mendapatkan denda sekitar 200.000. Ketika dia tidak memakai masker di Bandung, dia didenda 100.000. Ya kan nggak sama itu. Ya. Nantinya ada perbandingan hukum komparatif, perbandingan tuh daerah yang satu dengan daerah yang lain. Mestinya dilakukan sosialisasi tersentral. Ada peraturan yang sama, ya. Se-Indonesia bikin aturan yang sama, tidak memakai masker, hukumannya sekian, denda 200.000, semua sama se-Indonesia. Atau sanksi sosial, ada yang menyapu jalan, bahkan di daerah di Maluku itu sanksinya dipukul, maaf, bagian bokongnya dipukul beberapa kali oleh polisi, selesai sudah. Di satu daerah lain cukup sanksi sosial, nyapu jalan. Bahkan ada di satu daerah itu sanksinya dia menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu-lagu perjuangan, selesai. Nah, sosialisasi ini yang biar sama. Nah, sehingga nantinya tidak ada pengingkaran kewajiban dan pelanggaran hak. Kemudian faktor eksternal yang lain adalah penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan tentu bagi orang-orang yang berkuasa, pemilik kebijakan, ya pemangku kebijakan, orang yang berwenang mengeluarkan peraturan. Ini yang dimungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Dan itu sudah masuk, unsur dari KKN itu sudah masuk. Korupsi, kolusi, dan nepotisme masuk. Salah satunya penyalahgunaan kekuasaan. Ya, definisi korupsi sudah masuk di sana. Definisi kolusi sudah masuk, unsur-unsur sudah masuk, ya, penyalahgunaan kekuasaan bagi orang-orang yang berkuasa. Kemudian terjadinya krisis moral dan karakter bangsa. Ini terjadinya krisis moral dan karakter bangsa yang membangun karakter bangsa ini udah terjadi penurunan nasionalisme, penurunan patriotisme, ya, terjadi krisis moral bagi bangsa kita, sehingga sulit bagi kita untuk menumbuhkan nasionalisme, patriotisme, karena tadi krisis moral tadi. Ya, bagaimana munculnya anak-anak yang mencari kebebasan, sebagai contoh anak pang umpama, itu kan mencari kebebasan, jelas krisis moral. Kemudian aparat hukum yang bertindak sewenang-wenang, kasar, ya, menyalahgunakan kewenangan, aturan dimainkan, ini aparat hukum yang bertindak sewenang-wenang. Kemudian kesalahan dalam mengimplementasikan norma-norma dan perintah hukum. Norma-norma dan perintah hukum ini dibuat kabur pada akhirnya, ya. Ini juga yang menjadi faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kemudian penyalahgunaan teknologi. Teknologi IT disalahgunakan untuk macam-macam. Ngeprank lah. Ya, terus membuat konten-konten yang tidak benar lah, sehingga pada akhirnya terjadi penyalahgunaan teknologi, ya jelas melanggar undang-undang IT. Kemudian kasus pelanggaran hak apa saja sih? Ini secara umum teorinya seperti ini. Yang menyebabkan kasus-kasus pelanggaran hak warga negara, ada pendidikan yang tidak merata. Pendidikan yang tidak merata ini bentuk pelanggaran hak warga negara, ya. Karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31, semua warga negara berhak untuk memperoleh pengajaran dan pendidikan dengan baik. Kemudian munculnya ketidakadilan. Ini pelanggaran, ya. Karena di dalam Undang-Undang Dasar pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Kalau terjadi ketidakadilan, berarti sudah terjadi pelanggaran hukum, ya. Pelanggaran hak. Yang lainnya menciptakan kegaduhan di perpustakaan. Ini teknis ya. Jadi
di perusahaan suasananya harus hening, nyaman, malah dibuat gaduh. Tidak mendapatkan kesempatan memilih. Ini banyak sekali nih ketika terjadi pencocokan dan penelitian data pemilih. Ini ujung-ujung gak sesuai. Orang udah meninggal dapat surat panggilan, anak kecil surat panggilan. Ini karena data ini terpusat gitu. Nah, kesempatan untuk memilih ini juga pelanggaran hak, karena setiap warga negara berhak untuk ikut menentukan nasib bangsa, antara lain dengan menjalankan hak memilih. Banyak anak di bawah umur yang harus mencari penghasilan. Kenapa? Karena tadi kesejahteraan yang belum stabil, sehingga anak di bawah umur harus mencari penghasilan untuk membantu orang tuanya. Padahal anak usia itu harusnya bukan mencari penghasilan atau bekerja, tetapi belajar. Tingginya angka pengangguran. Ya sekarang nih, setelah Covid, ya pengangguran semakin tinggi. Luar biasa. Pada akhirnya angka pengangguran semakin tinggi, tingkat kemiskinan semakin tinggi. Jadi beresiko, ya. Beresiko terhadap keamanan, beresiko ekonomi, beresiko tingkat kondusivitas masyarakat, beresiko. Pelanggaran hak cipta ini pun ya kasus pelanggaran warga negara, hak warga negara jelas ketika hak cipta kita diambil alih oleh orang secara tidak bertanggung jawab. Pelanggaran hak cipta jelas merupakan pelanggaran hak warga negara. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Pengingkaran kewajiban, melanggar lalu lintas, melanggar aturan berlalu lintas. Kewajibannya apa? Mentaati peraturan lalu lintas, itu kan kewajibannya. Kewajibannya mentaati peraturan lalu lintas. Sehingga terjadi pengingkaran kewajiban warga negara dengan cara melanggar aturan lalu lintas. Melanggarnya. Itu pengingkaran kewajibannya, itu melanggar dia. Kemudian menghindari tugas menjaga keamanan lingkungan. Kewajibannya menjaga keamanan lingkungan dengan ikut tim ronda. Tapi dia nggak mau, nah itu kan pengingkaran. Padahal udah disepakati di awal. Unjuk rasa berakhir ricuh. Unjuk rasa itu diatur dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Kemudian dalam 12 jam itu kan unjuk rasa itu mengeluarkan pendapat, bebas mengeluarkan pendapat. Tetapi ketika berakhir dengan ricuh itu sudah keluar dari ketentuan, apalagi sampai anarkis. Tidak membayar pajak. Kewajiban warga negara apa? Bayar pajak. Dia udah tahu, udah setiap tahun bayar pajak, tapi tidak bayar. Nah, itu bentuk pengingkaran. Ya. Nah, penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, upayanya apa aja? Pemerintah berusaha melakukan hal-hal terbaik bagi warga negaranya. Apa contohnya? 1. Menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Menciptakan payung-payung hukum, tetapi tidak hanya menciptakan, tapi benar-benar menjalankan hukum dan demokrasi. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok. Tentu terciptanya kerjasama kegotong royongan lah. Mempertegas peran lembaga penegak hukum. Penguatan lembaga penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan, kehakiman, KPK, dan sebagainya. Ini kan lembaga penegak hukum dalam hal ini harus benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya. Kemudian meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelayanan prima, kata bahasa SMK itu begitu. Pelayanan prima, layani kebutuhan masyarakat itu dengan baik. Itu kan pelayanan prima. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. Ya, peningkatan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. Dan tujuannya apa? Tadi sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kemudian meningkatkan prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara. Terus kalau perlu pemerintah adakan pelatihan-pelatihan sehingga terus nasionalisme, patriotisme itu tidak hilang, terutama dari generasi muda. Silakan pemerintah melaksanakan tadi pembinaan-pembinaan. Bukan cuma dengan teori saja, diomong saja. Jadi warga masyarakat harus menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Bikin saja simulasi, pelatihan-pelatihan dari semua komponen, ya. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.
Keamanan negara menjadi tugasnya Polri, pertahanan negara menjadi tugasnya TNI. Profesionalisme itu patut ditingkatkan, ya. Apalagi untuk pertahanan, alutsistanya, ya, alat utama dan sistem persenjataan itu harus siap, ya. Pengen kita negara maju tapi alutsistanya nggak kuat, ya janganlah. Ya, tapi percaya dengan pemerintahan sekarang alutsista sudah terus ditingkatkan, ya. Kemudian membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Partisipasi masyarakat baik itu di keluarga, sekolah, masyarakat, baik sampai pada level bangsa dan negara. Semuanya dalam bentuk apa? Ya dari bawah, keluarga dikuatkan, jangan sampai ada ideologi-ideologi yang tidak baik masuk. Di sekolah dikuatkan, di masyarakat dalam pergaulan juga dikuatkan sampai pada level bangsa dan negara. Baik anak-anakku sekalian, dari 4 pertemuan kita coba masukkan ini. Latihan tugas bab 1, ada 5 soal. Nomor 1, apa yang Anda ketahui tentang hak. Nomor 2, apa saja yang menjadi hak dan kewajiban warga negara. Nomor 3, siapa saja yang tidak dapat menjalankan hak. Nomor 4, apa yang Anda ketahui tentang kewajiban. Nomor 5, sebutkan apa saja yang menyebabkan terjadinya kewajiban. Nah, tugas ini silakan kalian jawab pada kertas lembar. Kemudian dikumpulkan melalui ketua kelas atau perwakilan kelasnya, diserahkan kepada saya setiap hari ada di sekolah, ya. Berarti kalau Agustus, ya berarti kan akhir Agustus kumpulinnya. Pokoknya setelah materi bab 4 ini disampaikan, kemudian langsung dikirimkan kepada saya. Jadi dari kelas MM 12 MM1, 12 MM2, 12 MM3, 12 MM4, 12 MM5. Kemudian TKP 12 TKP1, 12 TKP2, 12 TKP3, 12 TKP4, 12 TKP5. Kemudian AK 12 AK1 dan 12 AK2. Itu dikumpulkan oleh oleh ketua kelas atau perwakilannya. Serahkan kepada saya untuk penilaian harian. Jelas ya? Yang kurang jelas silakan bisa japri. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti kita bisa ketemu lagi pada materi bab 2, ya. Bab 1 kita anggap selesai. Tinggal nanti kita masuk ke bab 2. Dan setelah bab 2 mungkin kita persiapkan untuk materi PTS juga. Itu saja dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.